Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau berbagi pengetahuan tentang suara mesin GL Mega Pro atau Tiger kasar di bagian head. Jadi suaranya tek 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 atau ngelitik. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan motor teman-teman, khususnya Tiger Mega Pro atau GL, suaranya itu ngelitik, bahkan ngeletek seperti piston nabrak dengan head. Dan padahal pistonnya itu nggak nabrak. Dan kalau dicek noken asnya juga masih bagus, pelatuknya juga masih bagus, nggak ada yang aus. Apalagi pelatuknya udah roller, dia halus harusnya, tapi suaranya masih kasar, bunyi tek 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 tek, apalagi digeber RPM tinggi. Jadi apa aja penyebabnya kalau motornya kasar seperti ini? Jadi motornya kasar padahal setelan klep udah rapet, terus noken as masih bagus, pelatuk juga masih bagus, noken as bagus, tapi motornya suaranya masih kasar. Jadi seperti ini teman-teman. Kebetulan saya kedatangan mesin. Ini mesin udah di vapor blasting atau sun blasting. Jadi mesin ini sebelumnya ini bunyi kasar di bagian rasio. Ternyata rumah bearing rasionya dia pada oblak karena setelah dilakukan vapor blasting. Jadi vapor blasting atau sun blasting itu sebenarnya nggak boleh dilakukan pada bagian rumah bearing seperti ini teman-teman. Jadi area rumah bearing, kalau teman-teman ingin vapor blasting atau sun blasting di bagian rumah bearing, usahakan minta jangan di vapor blasting atau di sun blasting. Karena apa? Kalau kita sun blasting atau vapor blasting di bagian rumah bearingnya, ini akan menimbulkan kelonggaran pada bearing. Jadi nanti bearingnya bakalan longgar karena vapor blasting itu kan dia cara kerjanya mengikis permukaan. Jadi walaupun yang terkikis sedikit, tapi kalau rumah bearing ini terkikis, akibatnya cukup fatal. Biasanya nanti bearingnya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, atau ketika mesin nyala bearingnya akan seperti ini teman-teman, akan goyang naik turun atas bawah. Jadi bearingnya akan naik turun atas bawah, menyebabkan bunyi berisik pada bagian head. Jadi permasalahannya motor ini yaitu setelah di vapor blasting, ini rumah bearingnya jadi aus. Jadi ukurannya nggak seperti standarnya lagi atau udah longgar. Jadi noken asnya tadinya dia bergeser seperti ini. Yang standarnya dia mepet seperti ini. Setelah pemakaian dia geser ke sini teman-teman. Jadi rumahnya ini udah bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Harusnya kalau ditutup menggunakan tutup head, ini bearingnya udah nggak bakal geser kanan kiri. Berhubung ini oblak atau longgar, teman-teman bisa lihat. Permukaan bearingnya dia longgar. Ini ada bintik-bintik pori-pori bekas sunblasting. Jadi permukaannya nggak rata lagi.
seperti kasar cetakan pasir. Jadi dia sifatnya mengikis permukaan. Jadi termasuk rumah bearingnya ini dia terkikis. Makanya noken asnya bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Dan ternyata misalnya motor teman-teman bukan rumah bearingnya, teman-teman bisa cek di bagian as pelatuknya. Biasanya ini as pelatuk sering terjadi oblak. Caranya tinggal asnya dipasang tanpa pelatuk, terus teman-teman goyang ke kanan dan ke kiri. Apakah asnya oblak atau enggak? Kalau asnya enggak oblak berarti rumahnya ini masih aman. Dan teman-teman bisa juga pasang pelatuknya. As dipasang di pelatuknya. Kalau pelatuknya itu goyang berarti asnya ini udah aus, harus diganti biar nggak menimbulkan berisik. Terus balik lagi ke permasalahan awal di bagian noken as. Di bagian rumah noken as ini aus. Jadi cara memperbaikinya cukup mudah teman-teman. Nggak usah bawa ke tukang bubut. Jadi cukup teman-teman siapkan amplas. Siapkan amplas ukuran 120 dan ukuran 240. Jadi cara yang pertama kita menggunakan amplas 120 untuk awalan. Jadi seperti ini. Nanti permukaan ini kita kikis menggunakan amplas. Usahakan medianya rata, contohnya seperti kaca atau keramik. Jadi nanti kita gesekkan seperti ini menggunakan sedikit air. Nanti kita kasih air di sininya. Kasih air biar cepat. Nanti kita gesekkan secara perlahan sampai nanti kita pasang seperti ini. Bearingnya dicabut itu susah atau nggak bisa dicabut. Tandanya itu udah pas. Jadi cara kerjanya kalau kita kikis otomatis nanti kan rumahnya ini bakalan lebih turun. Karena permukaannya terkikis, otomatis rumahnya ini nanti bakalan lebih turun. Otomatis bakal menjepit bearing ini. Dan jangan sekali-kali teman-teman mengganjal rumah bearing yang aus menggunakan seng atau lem. Seperti ini atau lem. Karena apa? Kalau diganjal menggunakan seng, mungkin dalam waktu beberapa bulan bearingnya ini akan rusak atau hancur. Karena dia oval. Karena nanti bearingnya menjadi oval karena tertekan di salah satu sisi. Kalau nggak percaya teman-teman bisa buktikan. Jika rumah bearingnya oblak terus diganjal menggunakan seng, lalu ditutup. Lalu ditutup dan dikencangkan. Biasanya bearingnya akan sedikit seret. Kalau bearingnya diputar seret seperti ini, itu tandanya bearingnya oval atau enggak bulat atau enggak simetris. Nanti efeknya bearingnya akan pecah atau rusak. Jadi ciri-ciri pengamplasan yang bagus ketika tutup headnya dipasang seperti ini, dia noken asnya diputar ini masih gampang, muternya cepat atau enggak seret. Kalau seret berarti itu terlalu banyak pengikisannya. Jadi harus kita amplas di bagian rumah bearingnya. Jadi nanti kita gosok sedikit demi sedikit biar nanti bearingnya udah pas, nggak bisa goyang ke kanan dan ke kiri lagi. Jadi rata-rata permasalahan ketika mesin Tiger atau GL kasar, yang pertama itu olinya biasanya nggak naik. Oli yang naik dari
bawah ke head itu dia tersumbat kotoran, biasanya nggak naik, menimbulkan pelatuknya itu kurang pelumasan atau bahkan nggak ada pelumasan sama sekali. Ciri-cirinya olinya dia nggak naik, mesin di bagian head block ke atas itu biasanya mengalami panas berlebih, atau panasnya itu nggak seperti motor standar pada umumnya. Jadi mesin di bagian blok ke head itu biasanya lebih panas kalau olinya nggak lancar. Terus kalau olinya udah lancar tapi masih berisik, biasanya ya di sini teman-teman permasalahannya. Mungkin rumahnya udah aus, atau mungkin bos klepnya udah oblak. Ciri-cirinya bos klepnya oblak biasanya ngelitik ketika mesin panas, atau pelatuknya aus. Mungkin kalau menggunakan pelatuk yang jenis Templar standar atau sepatu, itu dia profilnya udah dekok, itu akan menimbulkan ngelitik. Dan jika menggunakan roller dan rollernya masih bagus, noken as masih bagus, kemungkinan besar dari sini permasalahannya teman-teman. Jadi dari rumah bearingnya dia sedikit terkikis, makanya noken asnya bisa bergeser ke kanan dan ke kiri, atau bisa juga seperti ini, goyang seperti ini. Ketika rantai ketengnya ditarik, itu kan nanti akan menimbulkan tekanan, jadi noken asnya bakalan seperti ini, akan goyang seperti ini, makanya akan menimbulkan berisik seperti ada ketukan di bagian head. Ciri-ciri rumah noken as yang udah aus, biasanya noken asnya dia bergesekan dengan tutup noken as seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini dia aus kemakan di bagian sini, aus karena bergesekan dengan ini. Jadi noken asnya dia keluar seperti ini, dan dia menggesek plat ini teman-teman, menggesek dudukannya ini, otomatis akan menimbulkan suara yang nggak wajar biasanya. Makanya ini aus, dia terkikis karena noken asnya dia bergeser keluar seperti ini. Makanya kita akalin dengan cara diamplas. Lanjut ke proses pengamplasannya. Nah, caranya yang pertama siapkan amplas dan siapkan permukaan yang rata. Terus kita kasih sedikit air biar kotorannya nanti lebih ke pinggir dia. Lanjut ke proses pengamplasan. Pengamplasannya tekniknya memutar seperti ini teman-teman, sampai sedikit terkikis. Ciri-ciri udah terkikis, dia ada guratan-guratan amplas dan warnanya juga udah mengkilap. Lanjut besi. Dan hasilnya seperti ini setelah kita amplas. Permukaannya udah halus, nggak berpori lagi teman-teman. Bisa dibandingkan yang sebelah kanan itu bekas sunblasting, dan sebelah kiri ini yang saya pegang ini udah kita amplas. Jadi kalau yang sunblasting itu permukaannya kalau dilihat dari dekat
dia ada bintik-bintik seperti pasir. Dan kalau yang udah kita amplas itu permukaannya udah rata, nggak ada bintik-bintiknya. Jadi kalau efek di vapor blasting atau sun blasting, permukaannya seperti ini teman-teman. Permukaannya dia bintik-bintik, dia terkikis karena memang disemprotkan oleh pasir cara kerjanya. Dan di bagian rumahnya juga ini dia kasar, bintik-bintik karena terkikis oleh pasir itu sendiri. Makanya rumahnya ini jadi oblak. Dan kita kikis permukaan ininya sedikit saja, jadi biar nggak kejepit nanti bearingnya. Kita amplas paling ya beberapa mikron, nggak terlalu lama ngamplasnya. Yang penting udah rapat aja permukaan atau rumah bearingnya. Jadi seperti itu. Nah, dan ada satu tips buat teman-teman jika memasang pelatuk tipe roller RRA 20. Jadi ini ada beberapa head yang perlu penyesuaian. Jadi ketika pelatuknya dipasang, ketika noken asnya kita coba pasang seperti ini, dia pelatuknya gerakannya nggak bisa bebas. Jadi noken asnya masih mentok. Teman-teman bisa lihat. Ketika angkatan tertinggi, pelatuknya dia udah nggak bisa membuka lagi karena mentok dengan head. Jadi solusinya kita sesuaikan. Jadi kita coak di bagian sini. Kita gerinda menggunakan gerinda duduk, gerinda seperti ini. Nah, jadi kita gerinda seperti ini teman-teman. Setelah kita gerinda, kita coba pasang. Setelah kita gerinda, dia gerakan pelatuknya lebih bebas, lebih leluasa. Jadi kita pasang noken asnya, dia udah nggak mentok. Jadi saat angkatan tertinggi dia udah nggak mentok. Jadi buat teman-teman kalau mau pasang noken as dengan lip tinggi, harus diputar seperti ini noken asnya. Jangan sampai pelatuknya nanti mentok ketika lip noken as tertinggi. Biasanya nanti kalau mentok bakal menimbulkan suara yang sangat berisik pada bagian head, karena pelatuknya dia nggak bisa bergerak dengan bebas. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke pemasangan. Jadi videonya seperti ini aja. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa subscribe. Dan jika ada pertanyaan, boleh teman-teman komen. Ada masalah apa dengan mesin teman-teman? Boleh kita diskusikan bareng-bareng. Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.